TikToker ini memergoki seorang pengacara bergengsi berselingkuh dengan rekan kerjanya di depan kamera. Dan teman-teman, kita punya kejadian ala Coldplay lagi. Maksudku, coba saja tonton. Cari tempat saja sana. Ibu. Bro, cari tempat saja sana. Jangan, ada anak-anak di sekitar. Tidak. Maaf, ada anak-anak di sekitar. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Kalau kamu sentuh aku harus sentuh kamu. Ayo, cari tempat saja sana. Kalian tadi bermesraan dan ada anak-anak di sini. Tidak. Aku tidak merekam. Iya, Kamu jelas-jelas merekam. Letakkan ponselnya. Turun. aku benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Kalian yang bermesraan, bukan aku. Oke, jadi selain fakta bahwa TikToker ini adalah pria aneh yang seharusnya tidak melakukan ini, dan kita sama sekali tidak seharusnya merayakan masyarakat di mana orang-orang merasa berhak untuk merekam orang lain yang melakukan hal-hal aneh, menurutku sudah saatnya kita membicarakan kenyataan bahwa entah kenapa, masih ada orang yang benar-benar percaya bahwa mereka bisa berselingkuh dari pasangan sah mereka di tempat umum, dan itu tidak apa-apa selama mereka tidak ketahuan. Maksudku, kalian pasti ingat kejadian Coldplay kan? Kalian ingat momen ini dari Coldplay? Tentu saja kalian ingat, siapa yang bisa melupakannya kan? Saat Coldplay mengarahkan kamera ke pasangan ini. Lihat dua orang ini. Baiklah, ayo. Kamu baik-baik saja. Apa? Oh, entah mereka sedang berselingkuh, atau mereka memang sangat pemalu. Aku lupa kenapa. Oke, jadi mereka berselingkuh, dan video ini sudah ditonton 155 juta orang. Mereka adalah rekan kerja, dan hal itu menimbulkan kehebohan besar. Dan teman-teman, ada yang agak salah dengan masyarakat kita. Selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe. Kami akan segera punya pengumuman yang sangat menarik untuk kalian semua. Jadi, bersiaplah. Dan teman-teman, kalian sekarang adalah bagian dari sebuah gerakan untuk melawan hal-hal aneh yang kita lihat secara online, manipulasi media, dan untuk memberikan sudut pandang yang benar-benar rasional tentang berbagai hal. Jadi, selamat datang. Baiklah, mari kita masuk ke detailnya. Jadi, begini ceritanya. Kalau aku pernah memergoki dia melakukan itu, aku akan membunuhnya. Cari tempat sendiri. Ibu. Jadi pria dalam video itu adalah Nathaniel Colleton yang berusia 45 tahun. Dia bekerja sebagai pengacara di WLRK, sebuah firma hukum yang cukup besar di New York City. Dan wanita yang dia cium itu adalah seorang pengacara junior berusia 29 tahun di firma yang sama. Sangat tidak pantas di banyak aspek. Warga New York sedang ramai membicarakan ciuman skandal ini. Tapi apa yang benar-benar membuat mereka heboh? Perbedaan kekuasaan. Seperti dia, seorang pengacara junior. Ciuman itu terjadi di sebuah bangku di Central Park. Persis seperti ini, benar-benar di tempat terbuka. Dan Colleton sudah menikah. TikToker Jay Guapo yang merekam videonya. Videonya sudah ditonton lebih dari 4 juta kali. Wow, itu benar-benar nekat. Dan kedua orang ini memang punya sejarah di kantor. Keduanya pernah bekerja di tim hukum yang membela OpenAI dan Sam Altman melawan gugatan Elon Musk senilai 150 miliar dolar tahun ini. Dan inilah gedung tempat mereka bekerja. Hanya perlu berjalan sebentar dari bangku taman ini. Sementara Colleton mungkin sudah cukup banyak memberikan penjelasan karena dia telah dinonaktifkan sementara. Itu menurut Financial Times. Juga intinya, jangan membuat masalah di tempat kamu bekerja. Maaf, apakah kita boleh berkata kasar di postingan ini? Jadi aku punya beberapa masalah dengan ini. Pertama-tama, aku punya masalah dengan video itu. Menurutku, New York Post berkeliling mencari namanya. Dan sejujurnya, mencoba membocorkan identitasnya secara massal. Pada titik ini, aku sendiri tidak akan pernah melakukannya. Tapi sekarang hal itu sudah dibicarakan. Semua orang sudah tahu siapa orangnya. Tapi mencoba membuat ini jadi, ciuman paling heboh di New York. Ada apa dengan kita sebagai masyarakat? Serius deh, kenapa sih kamu harus demi hiburanmu sendiri, demi mengejar view, pergi keluar sana dan menghancurkan hidup seseorang? Dengar, pria itu membuat keputusan bodoh yang akan menghancurkan hidupnya, hidup istrinya, hidup anak-anaknya, dan hidup wanita itu selamanya. Oke, dia sudah selesai. Ini benar-benar bencana. Tapi kenyataannya, media sangat menikmati merekam hal-hal seperti ini. Mewawancarai orang-orang, membagikan ceritanya, mencoba mengungkap di mana dia bekerja, siapa dia, kenapa dia terkenal, besar, dan bergengsi. Lalu dia malah dinonaktifkan sementara. Menurutku itu agak menjijikan. Itu agak rendah. Ada sesuatu yang terasa tidak bermartabat tentang itu. Kasihan pria ini. Sekarang, apa kamu bodoh? Apa kamu bodoh kalau berpikir bisa berselingkuh dengan seseorang yang bekerja di perusahaanmu, yang jauh lebih muda darimu, di tempat umum, benar-benar di Central Park? Maksudku, setidaknya kunci dirimu di kantor. Tidak. Kamu pikir bisa lolos begitu saja? Itu masalah. Kamu seharusnya tidak bertingkah seperti itu. Dia benar-benar bodoh.
Itu tidak bisa diterima. Tapi meskipun begitu, aku tidak percaya bahwa seseorang yang membuat kesalahan harus menanggung sorotan publik hanya karena ada orang yang merasa boleh saja merekamu secara sembarangan. Maksudku, si TikToker itu juga aneh. Itu hal yang aneh untuk dilakukan. Mendatangi orang dan bertanya, kenapa kamu merekam di tempat umum? Itu bukan urusanmu. Menjauh, dan fakta bahwa dia mendapatkan video viral dari hal ini dan punya jutaan pengikut karena dia melakukan hal-hal yang agak creepy seperti ini, itu juga perlu dikritik. Semua ini perlu dikritik. Pria yang selingkuh juga harus dikritik. Pria yang selingkuh di tempat umum dengan ketimpangan kuasa dengan karyawannya jelas harus dikritik. Media yang berpikir bahwa hal seperti ini seharusnya digunakan untuk mencari popularitas, itu juga harus dikritik. Para TikToker yang merasa tidak apa-apa melanggar privasi orang lain demi mengejar view, itu juga harus dikritik. Seluruh cerita ini menurut saya benar-benar menunjukkan begitu banyak masalah di masyarakat kita. Dan saya benar-benar tidak menyukainya. Sekarang, belum jelas apakah pria ini benar-benar kehilangan pekerjaannya atau hanya sedang dinonaktifkan sementara. Tapi di tahun 2026, ketika semua orang mengeluarkan ponselnya, kamu bisa saja tertangkap melakukan sesuatu yang salah, bahkan jika kamu bukan orang yang mendokumentasikannya secara langsung. Tentu saja, kamu tidak ingin tertangkap kamera saat sedang selingkuh. Ini videonya. TikToker ini sedang berjalan-jalan sambil merekam. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia merekam pasangan ini yang sedang berciuman di bangku. Dapatkan Mai? Tidak ada anak-anak di sekitar, tidak ada plot twist. Pria ini adalah seorang detektif swasta yang disewa oleh istrinya. Tidak. Itu tidak benar. Pasangan ini memutuskan. Untuk bermesraan di bangku taman. Kenapa ada orang lain yang merekam itu? Dan kurasa dia ada benarnya juga. Kamu tahu, ada anak-anak di taman ini. Kenapa kalian melakukan ini di sini? Ya, jelas mereka tidak bisa pulang karena mereka tidak menikah satu sama lain. Ini adalah seorang pengacara kota New York dan dia telah terbongkar. Pengacara kota New York tertangkap bermesraan dengan rekan kerjanya yang jauh lebih muda di Central Park. Dan sekarang dia telah diberhentikan sementara. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana New York Post benar-benar telah menghancurkan hidup orang-orang. Lihat, sekali lagi, pria ini memang bertanggung jawab. Dia bodoh. Lakukan saja di tempat yang privat. Kalau kamu mau jadi manusia seburuk itu, setidaknya jangan lakukan di depan umum. Dan ya, kebanyakan orang memang tidak berpikir mereka akan tertangkap saat melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu di tempat umum, selalu ada kemungkinan itu terjadi. Dan terutama dengan kasus Coldplay itu. Tapi ada sesuatu tentang hal itu yang terasa aneh bagi masyarakat kita. Betapa girang dan senangnya orang-orang saat membagikan cerita itu dan membicarakannya. Seperti, ya, kita menemukan satu lagi yang seperti ini. Tidak, pria ini memang tidak beres. Tindakannya juga tidak benar. Tapi jangan berpura-pura kita tahu seluruh ceritanya. Jangan berpura-pura kita tahu latar belakang siapa dia dan hubungan mereka. Sekali lagi, apakah itu boleh jika kamu sudah menikah? Tidak, tidak pernah. Sama sekali tidak boleh. Tidak ada satupun waktu di mana berselingkuh dari pasanganmu itu boleh jika kamu sudah menikah. Ceraikan saja mereka. Ceraikan mereka. Setelah itu, lakukan apapun yang kamu mau. Itu tidak pernah dibenarkan. Dan hampir tidak pernah dibenarkan jika orang yang lebih tua memanfaatkan kekuasaan terhadap orang yang lebih muda di kantor. Saya punya masalah dengan itu. Tapi meskipun begitu, saya tidak berpikir kita semua berhak menentukan karir dan nasibnya. Menurut saya, dia dan keluarganya yang seharusnya menghadapi dan menyelesaikannya. Dia dan keluarganya, mereka lah yang seharusnya menghadapi hal ini. Saya tidak berpikir ini seharusnya menjadi hukuman di depan umum. Dan saya benar-benar punya masalah dengan itu. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatiannya. Ini Martha.